Malam ini takdir kita akan terbukti, Rehan. Mau mati kamu ya? Lihat jalan. Mau mati lo? Aku sudah sampai di seberang dengan selamat. Sekarang aku akan kembali lagi. Kalau kali ini aku berhasil selamat sampai apartemen, maka sudah terbukti kalau Rehan mencintai aku. Hei! Kalau mati jangan sini. Di atas gedung biar cepat. Rehan, aku selamat. Berarti takdir menginginkan kita untuk bersatu. I love you, Rehan. Kenapa kamu diam? Kamu pasti sekarang sedang mikirin Bella kan? Bukan, Najwa. Kamu salah. Aku sendiri bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Bagus sekali. Rehan sudah mulai berani terang-terangan bahwa dia juga bingung memikirkan Bella. Saya yakin Najwa pasti akan terbakar oleh rasa cemburu. Saya puas sudah berhasil membuat mereka bertengkar soal Bella. Tidak sia-sia saya bersekutu dengan Bella untuk mendepak Najwa. Bener kan yang aku bilang? Bella telah membuat kamu merasakan kehadiran dia di mana-mana. Iya kan? Aku bingung harus bicara apa lagi. Kamu tidak percaya padaku. Hanya kamulah yang aku cintai, bukan wanita lain. Aku tahu kamu mencintai aku. Tapi kamu juga tahu kan laki-laki itu bisa mencintai perempuan lebih dari satu. Sungguh. Aku bukan pria seperti yang kamu pikirkan. Gary, almarhum kekasihku tercinta. Takdir telah memisahkan kita berdua, tapi kamu selalu hidup di dalam hati dan jiwaku. Garyku tercinta, ternyata Tuhan masih menyayangi aku. Dia telah mengirimkan seorang lelaki yang mirip sekali denganmu. Sosokmu seolah menjelma dalam diri Rehan. Bantu aku, Tuhan. Bantu aku agar bisa memiliki Rehan dan menjadikannya sebagai pengganti Gary. September 2015. Ibu? Mau kemana, Ibu? Dan kenapa bawa-bawa tas? Jangan katakan Ibu ingin kembali ke kontrakan kita ya. Tenang, Rehan. Ibu tidak akan meninggalkan rumah mertua kamu ini. Selama kamu tinggal di sini, Ibu juga akan tinggal di sini bersama dengan kamu. Ibu pasti punya rencana besar dan tas ini kelihatannya penuh baju. Kamu jangan asal tuduh, Rehan.
Tas ini memang isinya baju-baju India. Tapi ini bukan buat ibu. Ini untuk Bella. Bella? Sekarang ibu ada urusan apa dengan Bella? Kenapa ibu melakukan ini? Tolong jangan buat masalah lagi lah. Rehan, ini semuanya itu gara-gara Najwa. Ibu pernah memberikan semua baju-baju ini kepada Najwa. Tapi kamu tahu apa? Najwa sama sekali tidak pernah memakai satu baju pun yang ibu berikan pada dia. Itu artinya Najwa tidak ingin berdamai dengan ibu. Ibu salah. Najwa itu selalu membuka hatinya untuk ibu. Malah ibu yang menutup pintu hati ibu untuk Najwa. Mungkin dia belum memakainya karena belum ada momen yang tepat memakainya. Kalau ada momennya pasti akan dipakai juga. Alasan. Apa susahnya sih menyenangkan hati mertua? Cuma tinggal memakai baju India saja dia tidak mau. Sudahlah Rehan, itu sudah basi. Apa? Sudah basi? Ibu sekarang sama sekali sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dari Najwa. Karena ibu sekarang sudah mempunyai Bella. Dan ibu ingin menyenangkan hati Bella. Buktinya, dia itu mau menerima baju-baju India pemberian ibu. Dan Bella bicara pada ibu bahwa Bella akan memakai baju-baju India tersebut. Jadi, ibu tetap akan memberikan baju itu untuk Bella? Dan tanpa peduli perasaan Najwa kalau mengetahuinya? Sekarang ibu mau memberikan baju-baju ini kepada Bella. Bella sudah menunggu ibu di sana. Tapi bu, ingat. Pokoknya Bella tidak boleh masuk ke rumah ini. Aku sudah bilang kan, Pak Razak Abdurrahman tidak suka dia. Dan ini bukan rumahku. Siapa bilang Bella mau masuk ke rumah ini? Tuh, lihat. Mobilnya kelihatan kok dari sini. Assalamualaikum Pak Rehan. Maaf ya Pak, saya nggak bisa masuk kali ini. Bella, kenapa kamu harus melakukan ini? Karena saya sadar, pasti kedatangan saya itu akan menimbulkan salah paham. Ya Bapak kan tahu kalau misalkan ada sosok Mbak Najwa di antara kita. Jadi saya nggak mau kalau misalkan Bapak itu berantem dan bertengkar sama Mbak Najwa. Bella, kamu jangan memprovokasi. Najwa itu istri yang baik. Wajar kalau dia cemburu padaku. Kecemburuan Najwa adalah bukti bahwa dia sangat mencintaiku. Mengerti? Saya jadi kasihan sama Bapak. Sekarang kamu percayakan pada Bella? Bella itu tipe perempuan yang konsekuen dan memegang teguh janjinya. Dia kan sudah bilang sama kamu bahwa dia akan menghargai perkawinan kamu dengan Najwa. Padahal sebetulnya kalau Bella mau, Bella itu bisa saja membuat kamu sangat jatuh cinta pada Bella. Kenapa ibu bicara begini? Kenapa? Rehan, ibu bicara seperti ini karena ibu tahu hati kamu sudah mulai goyah. Ibu ini kan ibu kandung kamu, Rehan. Ibu tahu apa yang ada di dalam hati kamu itu. Wajar kok kalau kamu jatuh cinta pada Bella. Karena Bella itu tipe idaman semua laki-laki. Bella itu cantik, pintar, dan juga sangat seksi. Dan itu semuanya tidak dimiliki oleh Najwa, istri kamu yang kampungan itu. Sudah, Rehan. Sekarang ibu ingin memberikan baju-baju India kepada Bella. Halo Ibu cantik. Oh, apa kabar Bella sayang? Kasihan sekali kamu, Re. Ternyata aku mampu mengambil hati ibu kamu.
Gak kayak Mbak Najwa yang selalu bertengkar dan membuat kamu pusing sama urusan mertua versus menantu. Oh iya, itu baju yang ibu mau kasih ke saya? Iya, ini semuanya baju-baju India. Ibu mau ngambil semua baju India yang pernah ibu berikan kepada Najwa. Dan ini semuanya ibu berikan pada kamu. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Itu hal yang nggak penting kapan aku berdiri di sini. Tapi aku sudah cukup melihat dan mendengar semuanya, Rehan. Najwa, ini tidak seperti yang kamu lihat. Rehan, aku sama sekali nggak mau berdebat sama kamu. Tapi aku mohon berhentilah bermain api. Kalau kamu nggak mau kehilangan rumah tangga kita. Kecuali udah siap kehilangan semuanya. Mas, udah semalaman kita nunggu. Apa belum ada kabar dari dokter? Belum. Aku cuma berharap Mumtaz bisa melewati masa kritisnya. Ya Allah, Mas. Mumtaz pasti bisa ngelewatin itu semua. Aku juga udah berdoa sama Allah supaya Allah memberikan Mumtaz kesempatan untuk hidup. Jangan sampai Mumtaz meninggalkan kita tapi dia nggak kenal orang tuanya sama sekali, Mas. Aku nggak mau nasib Mumtaz sama seperti anak aku. Aku tahu, Mayang, kamu pernah merasakan kehilangan, tapi tolong jangan bicara seperti itu. Aku juga nggak mau kalau itu terjadi, dan aku juga nggak ingin kalau sampai kamu menjadi lebih sedih lagi. Aku nggak sanggup kehilangan anak untuk kedua kalinya. Aku nggak bisa. Aku juga. Aku nggak siap untuk kehilangan Mumtaz. Aku sudah mempertaruhkan semuanya untuk Mumtaz. Aku sama sekali gak mau sampai itu terjadi. Maaf, Mas, aku udah bikin kamu sedih. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku sudah membawa Mumtaz ke kehidupan kamu, dan dengan kondisi Mumtaz seperti ini justru membuat kamu menjadi teringat dengan masa lalu kamu. Kamu nggak perlu khawatir soal aku, Mas. Insya Allah, aku udah nyerahin hidup dan mati aku sama Allah. Karena apa yang datang dari Allah pasti juga akan kembali padanya. Karena hanya Allah yang maha memiliki di dunia ini. Itu sebabnya, Mas, kita harus ikhlas dan tawakal atas semua hal yang terjadi di dunia ini. Pasrah, tawakal, dan ikhlas. Itu sungguh-sungguh sifat Najwa yang ada dalam diri kamu, Mayang. Ya Allah, kenapa begitu banyak kemiripan antara Najwa dengan Mayang? Adakah pertanda di balik semua ini, ya Allah? Pak Aldi, Gimana dengan anak saya, Dok? alhamdulillah Pak. Allah mengabulkan doa Bapak dan Ibu. Putri Bapak, Mumtaz, telah berhasil melewati masa kritisnya. Dan perlahan keadaannya sudah mulai normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ya Allah. Mas, kok
kita barengan sih? Kamu yang ikutan. Iya, orang aku duluan. Dokter, apa saya udah bisa jenguk anak saya? Tentu saja Pak Aldi, karena keadaannya sudah mulai stabil. Dia sudah bisa dijenguk. Silakan Pak, mari Bu. Ayo. Terima kasih. Ibu, aku minta pada ibu dengan sangat, agar mulai sekarang ibu tidak berhubungan lagi dengan Bella. Rehan, kenapa kamu berani melarang ibu? Kamu itu sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun untuk melarang ibu berteman dengan siapapun juga. Begini, tolong diingat, Bella itu punya niat tertentu. Makanya dia mau dekat dengan ibu. Ditambah, kalau ibu terus dekat dia, Najwa lah yang akan tersiksa. Najwa akan kecewa. Dan akhirnya, hubungan kami yang akan bermasalah. Oh, jadi kamu itu takut sama Najwa? Rehan, kamu itu benar-benar laki yang pengecut. Kamu itu benar-benar laki-laki yang sama sekali tidak mempunyai pendirian. Kamu itu bisanya hanya mengekor di belakang istri kamu. Ibu, aku tidak takut siapapun kecuali pada Allah. Tapi ini kulakukan tidak lain hanya untuk mempertahankan pernikahan. Makanya aku mengatakan semua ini. Rehan, kamu jangan menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi ketakutan kamu kepada istri kamu. Dan kamu juga jangan sekali-sekali lagi menceramahi ibu soal agama dan melarang ibu untuk bertemu dengan Bella atau berteman dengan Bella. Kamu tidak punya hak apapun juga, Rehan. Ibu, aku minta maaf. Aku cuma minta ibu untuk berdamai dengan Najwa dan tidak ada masalah dengan pernikahan kami. Lagi pula ibu harus ingat, kita tinggal di mana sekarang? Kita di rumah Pak Razak, Bu. Oh, jadi kamu itu lebih peduli kepada mertua kamu itu. Dan sama sekali kamu tidak peduli bagaimana perasaan ibu kandung kamu sendiri. Oke, fine. Mulai detik ini, ibu akan pindah. Ibu akan tinggal bersama Bella. Dan meninggalkan kamu tinggal di sini. Bu, ibu tidak sungguh-sungguh akan tinggal di tempat Bella kan? Tolong, jangan menambah masalah lagi, Bu. Kamu jangan menghalangi ibu. Ibu ini sangat kecewa dengan kamu. Selama ini, ibu selalu membela kamu. Ibu selalu mementingkan kebahagiaan kamu di atas kebahagiaan ibu sendiri. Tapi kamu tega ya? Kamu sangat tega menjadikan ibu seperti duri dalam perkawinan kamu dengan Najwa. Tidak, Bu. Tidak pernah aku berpikir demikian. Aku mencintai ibu, itulah kenapa. Aku ingin sekali ibu bisa berdamai dengan Najwa. Aku ingin kalian bisa berteman dan bahkan bisa bahagia sama-sama. Tidak, Ren. Sekali ibu bilang tidak, tetap tidak. Ibu sudah muak mempunyai menantu seperti Najwa itu. Dan ibu hanya ingin punya menantu yang seperti Bella. Ini karena selama ini ibu tidak mau membuka diri untuk Najwa. Padahal Najwa selama ini adalah orang yang selalu membuatku bahagia. Kamu lupa, Rehan. Dari awal, ibu selalu melarang kamu berhubungan dengan Najwa. Dari awal, ibu tidak sudi kamu menikah dengan Najwa. Tapi apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu tetap menikahi Najwa. Dan coba kamu pikirkan, sudah berapa lama kamu menyakiti hati ibu, Rehan? Ini bukan kesalahan Najwa atas apa yang sudah kulakukan karena menikahinya. Semua yang ada dalam diri Najwa itu adalah kesalahan. Semua Najwa itu adalah suatu kesalahan, Rehan. Coba kamu ingat, ibu sampai di Indonesia dan terlantar. Dan ibu terpisah dari sanak famili ibu di India. Itu karena siapa? Hanya satu orang yang bisa menyebabkan ibu terlantar seperti itu. Dan orang itu bernama Najwa. Aku minta maaf kalau ibu sudah kecewa padaku. Tapi masalahnya sekarang aku sudah menikah dengan Najwa. Ibu harus bisa menerima Najwa sebagai menantu ibu. Dan lupakan Bella. Tolong jangan berhubungan lagi dengannya. Tidak, ya. Selama kamu tidak mau meninggalkan Najwa, ibu juga tidak akan meninggalkan Bella. Ibu akan tinggal bersama dengan Bella, Rehan. Sekarang minggir, ibu mau pergi. Tunggu, jangan, Bu.
Tolong Bu, jangan membuat masalah baru lagi untukku Bu. Tolong Bu. Selama kamu masih menjadi laki-laki pengecut seperti ini, Ibu tidak sudi tinggal di rumah ini. Setelah kamu meninggalkan Najwa, setelah itu baru kita bisa berhubungan, Rehan.